Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sibuk kita mau menanyakan Ya. seputar pemilihan ketua RT atau RW. Sebelumnya perkenalkan diri dulu. Nama saya Denisa Ramadhani. Nama saya Nabila Syafiatunida. Nama saya Dina Putri. Nama saya Muhammad Bakir Rajawi. Nama saya Stephen Gabriel. Nama saya Muhammad Darabi Zamzani. Pertama-tama apa saja berkas yang harus disiapkan untuk pemilihan ketua RT? Yang kelima, pasal 20. 1. Untuk dapat dipilih menjadi ketua RT atau ketua RW harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. 1. Warga negara Republik Indonesia yang berusia paling kurang 18 tahun. Baik yang sudah menikah ataupun yang belum menikah. Yang kedua, berbadan sehat dengan dibuktikan surat keterangan sehat yang diterbitkan oleh puskesmas pada kelurahan atau kecamatan. Yang ketiga, bertempat tinggal dan menetap paling sedikit 3 tahun, terakhir secara berturut-turut pada RT atau RW tempat pencalonan yang dibuktikan dengan kartu keluarga, kartu tanda penduduk, serta surat keterangan bertempat tinggal 3 tahun berturut-turut dari ketua RT setempat. Yang keempat, berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat dan cakap berbicara, membaca, serta menulis dalam bahasa Indonesia. Yang kelima, berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan dari kepolisian SKCK ya. Terus selanjutnya, bukan merupakan anggota dan atau pengurus dari partai politik, Dewan Kota, Dewan Kabupaten pada Provinsi DKI Jakarta, dan lembaga kemasyarakatan kelurahan. Itu. Khusus nih yang Ibu bilang tadi, karena di sini komplek Kodam jadi ada kekhususan ya. Khusus untuk RT atau RW pada wilayah dalam perumahan atau sejenis untuk TNI atau Kepolisian Republik Indonesia, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud yang 6 tadi, ditambah persyaratan harus merupakan anggota aktif atau purnawirawan TNI atau Kepolisian Republik Indonesia yang telah bertempat tinggal paling sedikit sama 3 tahun terakhir dengan dibuktikan surat izin penghunian atas nama yang bersangkutan atau SIP. Biasanya kita di sini ada SIP, surat izin penghunian. Di mana sih Bu lokasi pemilihan RT diadakan? Lokasi pemilihan RT diadakan baik. Biasanya di lingkungan RT setempat gitu. Bisa juga biasanya kan pemilihan RT itu suka serempak ya gitu. Ya, jadi di masing-masing wilayah, di wilayah masing-masing RT itu. Menurut Ibu, mengapa dilakukan pemilihan ketua RT? Nah, mengapa dilakukan ini? Jadi kan mungkin begini, ada anggota, maksudnya di wilayah RT itu ada yang ingin, misalnya calonnya tidak satu ya kan, misalnya ada 2, 3 atau 4, kan nggak mungkin jadi RT ada 4 orang, makanya diadakan pemilihan RT. Nanti diserahkan kepada warganya, dipilih yang paling banyak pemilihan, maksudnya suaranya itulah yang menjadi ketua RT, tentunya dengan persyaratan yang sudah Ibu sebutkan tadi gitu ya. Kapan pemilihan ketua RT di Komplek Kodam Tanah Kusir diadakan? Nah, jadi pemilihan ini kan dari kelurahan ya, biasanya itu serentak. Jadi peraturan yang terbaru ini, kalau kemarin peraturan yang sebelumnya pemilihan RT itu diadakan 3 tahun sekali. Namun dengan terbitnya peraturan Gubernur DKI nomor 22 tahun 2022 tentang rukun tetangga dan rukun warga, itu pemilihan ketua RT dan ketua RW itu berlaku selama 5 tahun. Siapa nama kandidat calon ketua RT di wilayah Tanah Kusir?
Nah, kebetulan kalau di Komplek Kodam ini kan khusus ya, yang seperti Ibu jelaskan tadi bahwa yang memenuhi persyaratan yang tadi 6 itu harus anggota TNI aktif atau purnawirawan. Nah, jadi kandidatnya itu sudah tidak bisa ditawar lagi, harus anggota TNI aktif atau purnawirawan. Tuh. Jika tidak ada dari TNI aktif atau purnawirawan, nanti mungkin ada pemilihan karteker kita, kartekernya dari kelurahan. Nanti dari kelurahan menunjuk perwakilan seperti itu. Menurut Ibu, bagaimana tata cara pelaksanaan pemilihan ketua RT? Di bagian ke-6 pemilihan ketua RT atau ketua RW di pasal 21 dinyatakan seperti ini. Pemilihan ketua RT dilaksanakan oleh panitia pemilihan ketua RT yang disahkan lurah berdasarkan hasil musyawarah RT. Terus panitia pemilihan ketua RT terdiri dari unsur pengurus RW setempat sebanyak 1 orang sebagai ketua, terus unsur pengurus RT setempat sebanyak 2 orang sebagai sekretaris dan anggota. Selanjutnya unsur tokoh masyarakat pada RT setempat sebanyak 2 orang sebagai anggota. Nah, penentuan unsur pengurus RT dan unsur pengurus RW dalam panitia pemilihan ketua RT berdasarkan musyawarah RT gitu ya, yang ditunjuk berdasarkan musyawarah RT. Selanjutnya pengurus RT dan pengurus RW yang ditetapkan menjadi panitia pemilihan ketua RT tidak mempunyai hak dipilih. Jadi yang menjadi pengurus itu tidak berhak dipilih sebagai calon ketua RT gitu ya. Selanjutnya panitia pemilihan ketua RT menetapkan tata tertib pemilihan ketua RT dalam musyawarah RT. Nih, tata tertib pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 paling kurang mengatur tahapan atau tata cara pemilihan RT. Yang kedua, hak suara pemilih dalam musyawarah RT dan waktu dan tempat pelaksanaan pemilihan. Dasar dari pemilihan ketua RT dan RW di DKI itu, dasarnya itu tadi yang perlu dicatat ya. Yang perlu dicatat, kita tidak boleh lepas dari peraturan Gubernur DKI nomor 22 tahun 2022, itu pegangannya di situ. Semuanya tata cara, aturan, semuanya ada di situ. Jadi dasarnya itu tidak boleh keluar dari apa yang telah dinyatakan di dalam peraturan gubernur tersebut. Itu saja. Ada lagi? Makasih ya Bu sudah mengganggu waktunya. Terima kasih, semoga adik-adik semua sukses ya. Jadi anak yang pintar dan kelak akan menjadi anak bangsa yang membanggakan kedua orang tua, agama, bangsa, dan negara. Amin. Terima kasih, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.